Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Bang Mimin ya, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru dan menarik lagi ya guys ya untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini Jo dan Kinara baru saja selesai makan di sebuah restoran ya, dimana saat itulah Jo ingin mengajak Kinara untuk makan es krim di tamannya. Namun saat itu Kinara pun melihat Onti cantik. Tentu saja saat itu Jo pun merasa sangat terkejut ya, dimana saat itulah Kinara pun segera menghampiri Tami ya guys ya. Dan tentunya itu membuat Jo merasa sangat terkejut karena dirinya melihat Kinara lari begitu saja. Karena saat itu Jo masih memandangi Tami ya guys ya. Dan saat itulah Jo pun segera menghampiri Kinara, dimana saat itu kami pun merasa sangat terkejut saat melihat Kinara ada di sana dan menanyakan Kinara dengan siapa. Dimana saat itulah Jo pun datang ya guys ya. Dan saat itulah Kinara mengatakan kepada Tami dan juga Jo apakah mereka berdua janjiannya dan kenapa Tami baru datang saat ini. Namun saat itu Jo pun mengatakan bahwa dirinya dan Tami tidak janjiannya, mungkin saat ini Tante Tami ingin makan dan bertemu di restoran ini. Namun saat itu Kinara pun mengajak Tami untuk makan es krim bersama dengannya dan juga Uncle Jo ya. Namun saat itu Jo mencoba untuk mencegahnya karena dirinya tidak ingin jika mengganggu nafsu makan Tami ya guys ya. Dan saat itulah akhirnya Tami pun mengatakan dalam hatinya bahwa saat ini sepertinya Jo berusaha menghindar dan menjauh darinya dan menjelaskan kepada Kinara bahwa lain waktu saja ya dirinya makan es krim bersama dengan Kinara. Dimana saat itulah akhirnya Kinara dan juga Tami pun berjanji. Setelah itu Kinara pun pamit kepada Tami ya guys ya, dimana saat itulah Tami pun merasa sangat sedih ya dan memperhatikan Jo dari kejauhan bersama dengan Kinara. Dan saat itu ternyata Tami pun mengatakan ternyata saat ini Jo benar-benar berusaha untuk melupakan dirinya dan dirinya sudah sangat keterlaluan menyalahkan semua penderitaan yang dia alami dan melimpahkan semua itu kepada Jo saat ini. Sementara itu Jo mengatakan bahwa tidak mudah untuk dirinya bersikap biasa saja kepada Tamiya. Itu rasanya semakin membuat dirinya merasa sakit hati dan teriris-iris ya. Dimana saat itu Jo ingin sekali saat dirinya bertemu dengan Tami langsung memeluknya, tetapi dirinya harus melakukan semua ini demi kebaikan Tami dan dirinya tidak mau dianggap sebagai biang masalah di hidupnya. Dimana saat itulah Jo pun mengatakan bahwa mulai saat ini dirinya akan mencoba untuk hidup tanpa Tami. Walaupun itu terasa berat, tapi dirinya harus melakukan semua ini ya demi kebaikannya. Sementara itu Tami merasa sangat sedih melihat Jo seperti itu ya, dan pastinya Jo merasakan sangat sakit hati ya atas apa yang telah dia katakan, dan dirinya mengatakan bahwa Jo adalah sumber masalah dan sudah membuat hidupnya menderita seperti ini. Dan Tami pun benar-benar meminta maaf ya kepada Jo atas apa yang telah dia lakukan. Dan sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Hakim pun tanpa sengaja bertemu dengan Novia di rumah sakit ya guys ya. Dan saat itulah Hakim pun bertanya-tanya dalam hatinya ada apa sebenarnya dengan Novia ya, karena saat itu dirinya melihat Novia begitu sangat panik dan juga begitu sangat cemas. Dan tentunya itu menjadi pertanyaan besar bagi Hakim, apa yang sebenarnya terjadi kepada Novia saat ini. Apakah ada masalah dengan kandungan dan dirinya? Yang dimana saat itu Hakim pun tidak memperhatikan sama sekali saat dokter menjelaskan tentang keadaan ibunya saat ini ya guys ya. Dan saat itu selesai, dimana saat itulah Pak Wijaya menyuruh Hakim untuk mendorong ibunya ya guys ya. Namun beberapa kali Pak Wijaya memanggil Hakim, Hakim tidak memperdulikan sama sekali, hingga Hakim pun akhirnya sadar ya guys ya.
Dan setelah itu Pak Wijaya pun merasa jika saat ini hakim ada masalah. Dan saat di luar Pak Wijaya pun menanyakan kepada hakim kenapa hakim tadi hanya bengong saja ya. Dan saat itulah hakim pun mengatakan bahwa dirinya kepikiran tentang Nopia ya, karena tadi dirinya ke toilet dan tidak sengaja bertemu dengannya. Dan sepertinya Nopia terlihat begitu sangat panik dan juga sangat cemas ya, karena saat itu Nopia mengatakan dirinya sedang terburu-buru. Tentu saja saat itu Ibu Hesti pun mengatakan apakah mungkin saat ini Nopia sedang memeriksakan kandungannya dan jangan-jangan ada masalah dengan janin yang dia kandung saat ini. Yang dimana saat itulah Ibu Indri pun meminta hakim untuk mencari Nopia ya dan menemaninya. Dan begitupun dengan Pak Wijaya mengatakan bahwa lebih baik hakim cari saja Nopia dan bantu dirinya ya. Tetapi hakim jangan mengharapkan pamrih dan harus membantunya dengan ikhlas tanpa mengharapkan jika hakim berharap Nopia akan kembali kepada dirinya. Dimana saat itulah hakim pun pergi ya guys ya untuk mencari Nopia dan berusaha untuk menghubunginya. Namun saat itu hakim pun baru teringat jika nomor handphonenya sudah diblok oleh Nopia dan segera pergi mencari tahu di mana saat ini Nopia berada. Sementara itu Pak Wijaya dan Ibu Indri saat ini pergi ke kafe vegetariannya karena saat itu Ibu Indri merasa sangat haus. Dimana di sisi lainnya saat itu Rudi merasa badannya tidak enaknya dan apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya saat ini, kenapa dirinya tidak kunjung sembuh seperti ini. Dan saat itulah Rudi pun merasa sangat terkejut saat melihat kedua orang hakim di kafe tersebut ya. Apalagi saat itu Rudi melihat jika Ibu Indri menggunakan kursi roda seperti itu. Apa mungkin itu karena dirinya yang menabrak Ibu Indri saat itu hingga Ibu Indri saat ini mengalami cedera yang begitu sangat parah. Yang dimana saat itulah Ibu Indri pun mengatakan kepada Pak Wijaya kenapa dirinya harus mengalami seperti ini ya, gara-gara dirinya diserempet oleh motor tersebut dan malah orangnya kabur dan tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Semoga saja Allah membalas semua kejahatannya tersebut. Namun Pak Wijaya pun mengatakan bahwa pada Ibu Indri bahwa tidak boleh berkata seperti itu ya. Dan saat itulah Rudi pun mendengar semua apa yang dikatakan oleh Ibu Indri dan mungkin dirinya sakit seperti ini karena dirinya telah mencelakai Ibu Indri dan tidak mau bertanggung jawab. Dimana saat itulah Rudi pun berniat untuk menemui Ibu Indri dan juga Pak Wijaya untuk meminta maaf ya, karena sebenarnya dirinya lah yang sudah menabraknya. Yang dimana saat itulah Rudi pun segera menghampiri Pak Wijaya dan Ibu Indria dan memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah teman hakim dan maksud dirinya datang ke sini untuk meminta maaf ya kepada Ibu Indri dan juga Pak Wijaya. Tentu saja itu membuat Ibu Indri dan Pak Wijaya pun merasa sangat terkejut saat mendengar jika Rudi ingin meminta maaf dan menanyakan memang Rudi berbuat salah apa kepada mereka berdua. Dimana saat itulah Rudi akhirnya menceritakan bahwa Ibu Indri mengalami kecelakaan seperti itu karena dirinya lah yang sudah menyerempetnya dan semua itu karena dirinya disuruh oleh hakim dan juga Iksan untuk mencelakai Nopia, bukan mencelakai Ibu Indri. Tentu saja itu membuat Pak Wijaya dan juga Ibu Indri merasa sangat terkejut ya guys ya, dan tidak menyangka jika hakim akan tega melakukan hal seperti ini hanya untuk mendapatkan hati Nopia kembali. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Takdir Cinta yang Kupilih hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.